kabari dan selamat datang kembali di channel Autonet Max dengan saya Satria Katana dari cabang Surabaya lagi. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah saya ada sebuah Wuling. Dan ini bukan Convero ya, ini adalah sebuah Wuling Formo. Berhubung Autonet Max tuh belum pernah bikin video reviewnya Wuling Formo, jadi kita akan bahas beberapa hal menarik dari si Wuling Formo ini. Tapi yang versi yang ada di sebelah saya ini sebenarnya bukan Formo yang biasa, karena ini adalah Formo S yang baru aja diperkenalkan oleh Wuling Indonesia, walaupun ya nggak ada seremonialnya. Oke, kita akan bahas apa aja yang berbeda, apa aja yang menarik dari si Wuling Formo S ini. Nah, kalau kita bahas si wajah depannya atau fascia depannya ini, sebenarnya poin positif dari si Wuling Formo S ini, karena secara looks itu nggak beda kalau kita bandingkan dengan Wuling Convero DB. Garis bawah itu ya Wuling Convero DB, bukan Convero S. Karena kalau kita ngomong yang Convero dan Convero S, itu wajahnya sebenarnya beda. Kalau kita perhatikan dia pakai grill. Ini sekilas tuh mirip dengan Formo yang lama, tapi detail-detailnya sebenarnya beda. Dan dia dikasih chrome di pinggir-pinggirnya gini ya. Logo Wulingnya juga kalau dulu gede, sekarang sudah lebih kecil. Mungkin ini Wuling mendengarkan keluhannya konsumen ya, yang mungkin dulu logonya agak kegedean. Lampunya sebenarnya ini lampu yang sama, dia masih halogen, tapi di housing bagian dalamnya, di klasternya ini dikasih warna gelap. Jadi secara umum terlihat lebih keren. Kap mesinnya masih sama, bumpernya juga masih sama, dia nggak ada fog lamp ya, jadi polosan aja seperti ini. Nah, sekarang kita bahas sisi sampingnya, ada beberapa bagian yang berubah kalau kita bandingkan dengan Formo yang lama. Pertama, di cover spionnya, kalau yang versi lama itu dikasih warna hitam. Jadi kalau kita mau beli warna apapun, cover spion dan juga untuk handle pintunya itu dapatnya warna hitam glossy, yang sekarang sudah dibikin sewarna body. Dan di versi Formo S ini kita sudah dapat beberapa tambahan warna baru yang sama kalau kita bandingkan dengan Convero S. Nah, selain itu yang menarik juga adalah di kaki-kakinya, di bannya. Dia pakai GT Radial Cempiro Eco, jadi ban Eco dengan profil 195/60 R15. Nah, kalau kita bandingkan dengan rivalnya dari brand sebelah yang pakai R13, ya ini jelas lebih gede. Dan untuk velgnya dia pakai velg kaleng. Kalau kita bandingkan dengan Formo yang lama ya mirip-mirip lah, cuma yang Formo lama itu warnanya hitam, yang ini sudah dia kasih warna silver. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Convero, kalau Convero DB ya itu sebenarnya sama-sama velg kaleng. Cuma bedanya di Convero DB itu dikasih dop, sedangkan di yang Formo S ini dibiarin kebuka gitu aja. Selain itu, ya di pilar-pilarnya ini nggak ada plastik-plastiknya ya. Tapi emang juga di Convero DB juga belum ada, jadi dibikin sewarna body gini aja. Nggak ada talang air, tapi at least kalau kalian beli biasanya dapat dari dealer ya. Oke, kita bahas sisi belakangnya ya, ada beberapa hal yang menarik juga. Pertama, yang paling kelihatan adalah emblem Formonya. Kalau yang di versi lama, dia pakai ya tulisan Formo biasa aja. Sekarang karena namanya udah Formo S, dia tambah satu emblem S yang kelihatan banget, ini S-nya juga ngambil dari Convero S ya. Lampunya masih sama aja kalau kita bandingkan dengan versi yang lama ataupun dengan Convero, masih full bohlam juga. Shape-nya juga sama persis, nggak dibikin hitam kayak yang sisi depannya ya. Lalu ada list juga di atas ini, di atas plat nomornya. Kalau yang di versi Formo lama itu warnanya hitam. Yang ini dia sudah pakai warna silver satin gitu. Jadi mirip-mirip dengan grillnya Cortez tipe S. Nah, kaca belakangnya juga polos ya, nggak ada wiper, nggak ada defogger. Ada rear spoiler yang nggak ada high mount stop lamp-nya. Dan ini warnanya hitam. Ini sama aja kalau kita bandingkan dengan Formo yang lama ataupun dengan Convero DB. Bumpernya masih sama, ada emblem Wuling juga. Mungkin yang ini logonya kurang jelas gitu ya, dikasih emblem Wuling lagi. Dan ini logonya ini gede. Kalau kita bandingkan dengan yang logo depan, ini jauh lebih gede. Ini kayaknya logo yang lama nih. Jadi mungkin sisa produksi dipasang ke sini aja. Dan untuk pintu belakangnya ini bukaannya sudah pakai tombol elektronik dan lumayan berat. Oke, itu aja, kita lihat ke interiornya seperti apa. Oke, kita sudah ada di interior Wuling Formo S ini ya. Jujur aja kalau kita perhatikan desainnya ya ini Convero banget. Karena gimana pun Wuling Formo dan Formo S itu adalah versi spec down dari Wuling Convero. Setirnya juga bentuknya sama, walaupun di sini polos saja, nggak ada tombol-tombol apapun. Ada logo Wulingnya silver, ya udah silver ya, walaupun yang di depan tadi warnanya merah. Saklar lampunya ada di kanan, wiper di kiri, speedometer campuran antara analog dan digital. Ada MID-nya kecil, tapi at least sudah ada MID dan juga ada pemanis krom-kroman gitu lah. Lumayan. Nah, jangan berharap pada bahan soft touch ya, karena ini mobil murah gimana pun. Jadi ini hard plastik semua, warnanya kecoklatan gitu. Sedangkan ada juga beberapa panel itu yang kayak pakai print-printan karbon warna gelap di sisi tengah dan juga di door trimnya. Nah, kuncinya seperti ini. Ya, biasa di dealer ya, kuncinya banyak.
Kuncinya kayak gini, kayak kepala kuncinya tuh gede banget, tapi anak kuncinya kecil, kotak gini ya. Ini model-model anak kunci yang sebenarnya buat flip key gitu ya. Kita akan coba kontak on. Karena ada yang menarik waktu kita kontak on, yaitu adalah yes, jendelanya sudah auto down dan juga auto up. Jadi ini all auto, tapi untuk pengemudi aja, yang lain juga masih biasa. Jadi nggak ada autonya ya. Sedangkan untuk di sisi tengah ini, di antara kisi AC-nya itu biasanya kalau di Convero itu ada jam analog ya. Yang di sini nggak ada, diganti dengan logo Wuling aja. Mungkin kalau dipasang sendiri juga bisa kayaknya ya. Head unitnya juga masih ada, jadi kalau kalian pergi-pergi masih bisa dengerin musik. Dan juga masih ada AC. Dan AC-nya ada 4 step blower. Lalu yang menarik juga dia masih punya pengatur arah semburan ya. Ada tuh mobil yang udah 200 jutaan nggak ada pengatur arah semburan. Ada power outlet 12 volt di sini, dan di sebelahnya juga ada yang USB. Well, oke lah. Ada tempat penyimpanan terbuka, transmisinya manual 5 speed, dan juga ada 1-2 cup holder. Sedangkan di belakang ini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Di sini ada lacinya. Dan kalau joknya sama-sama fabric dengan versi sebelumnya, warnanya sama tapi motifnya berbeda mengikuti perubahan motif di Convero DB. Oke, spion tengahnya juga ini fix, nggak ada day and night. Masih ada sun visor tapi nggak ada kaca ataupun lampu. Kita lihat ke bangku baris keduanya. Kalau dibandingkan dengan Convero DB, sebenarnya yang paling krusial itu karena nggak ada double blower ya. Jadi ini benar-benar single blower depan doang. Jadi kalau kalian berharap apalagi Surabaya, Jakarta panas, pengennya punya double blower ya belilah yang Convero DB. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan double blowernya sih, so far so fine ya mobil ini. Karena ruangnya pun sama, ini posisi mengemudi saya tadi. Dan kalau headrest depan itu ada, yang headrest bangku baris kedua ini nggak ada. Ini kosongan. Tapi kalau kita perhatikan di atas kursinya tuh ada kayak tonjolan gitu di busanya itu. Dan ini lubang. Jadi di dalam tuh sebenarnya bisa dipasang headrest. Tapi kalau kalian mau beli, kalian harus beli headrest dan juga sama housingnya ini ya, lockingnya ini. Kursinya juga dia konfigurasinya 60-40. Ini juga tentunya bisa direbahin ya. Jadi nggak masalah untuk perjalanan jauh, ruangnya juga lega, ada kantong di sini dan juga ada cup holder di door trimnya. So far so good sih sebenarnya untuk harga mobil segini, dan paling nggak panel yang di pilar A dan pilar B ini masih ada, tapi emang di pilar C ke belakang ini langsung ya plat, bukan dikasih panel plastik begitulah. Oke, itu aja sih kayaknya dari bangku baris keduanya. Nah, kita akan lihat ke bagian belakangnya, bagasi dan bangku baris ketiga untuk varian 8-seater. Tapi jangan kaget karena mobil ini tuh nggak ada bangku baris ketiganya. Karena varian ini adalah varian yang 5-seater. Harganya lebih murah, sekitar 4 atau 5 jutaan. Oke, kita akan lihat ke baris ketiganya. Nah, karena ini adalah varian 5-seater ya, jadi kita nggak bisa nunjukin bangku belakangnya. Tapi at least seperti inilah tampilan baris ketiga atau mungkin bagasinya ya. Sebenarnya yang varian 5-seater ini juga di bawahnya masih ada pangkonnya ya untuk kalian nambahin kursi. Tapi kalau kalian daripada nambahin kursi sendiri ya mending sekalian beli yang 8-seater aja sekalian. Dan kalau kalian perhatikan emang seperti yang saya bilang tadi ya, mulai dari pilar C ke belakang ini sudah nggak ada panelnya, udah nggak ada trimnya. Jadi emang langsung kelihatan plat seperti ini. Tapi kalau kalian mungkin jumlah keluarga kalian nggak lebih dari 5 orang, terus butuh sebuah LMPV yang bisa bawa orang dan juga barang, ya varian 5-seater ini salah satu yang masuk akal sih. Jadi yang belakangnya bisa dipakai buat bawa barang, entah kalian buka toko atau mungkin usaha yang lain. Sedangkan yang sisa kursinya bisa dipakai untuk bawa orang. Oke, kita akan bahas salah satu sisi krusial dari Formo S ini, yaitu adalah mesin. Karena mesinnya itu kalau kita bandingkan dengan Convero itu beda. Kodenya beda, kubikasinya beda, dan juga tenaganya pasti beda. Kita lihat ke kap mesinnya. Oke, kita bahas mesin dari Wuling Formo S ini. Karena kalau kita bandingkan dengan Convero series, sebenarnya mesinnya itu beda. Mesin ini pakai kubikasi 1200 cc, bandingkan dengan Convero S atau Convero yang pakai 1500 cc. Nah, di Convero series itu pakai mesin L2B, sedangkan di Formo S ini dan juga Formo itu pakai mesin LMH. Sebenarnya ini adalah mesin hasil pengembangan Daewoo. Mungkin kalau kalian nggak tahu, Daewoo itu adalah general motornya Korea bersama dengan Suzuki sejak tahun 90-an awal. Tapi si mesin LMH ini baru pertama kali dipakai itu di Chevrolet Aveo 2008 dan juga Chevrolet Spark di 2010. Sedangkan Wuling pertama kali pakai mesin ini tuh di Wuling Hongguang S atau ya Convero, sebenarnya Convero yang kita kenal itu di tahun 2010-an. Nah,
Tenaganya itu 77,5 HP di 5.600 RPM dan juga torsinya 110 Nm, start dari 3.600 sampai 4.000 RPM. Sebenarnya ya kalau kita compare dengan rival sebelah yang 1.300 cc memang agak sedikit underpower atau tenaganya lebih kecil, apalagi ya, mobil ini pakai bodi yang setara dengan LMPV yang rata-rata 1.500an cc. Emang kesannya tuh kayaknya underpower, tapi ya sekali lagi kita harus nyoba dulu ya baru tahu gimana kesannya. Oke, mesinnya posisinya ini longitudinal karena dia RWD ya, dan dipadukan dengan transmisi 5 percepatan manual. Jadi Formo S itu nggak ada maticnya. Ya Convero juga nggak ada sih, adanya ACT. Nah dia di kap mesinnya juga sudah ada peredam, dan ya karena sebelumnya dia pakai mesin 1.500, dia dikasih 1.200 tuh kayak ada lowong gitu ya. Oke, kayaknya mesinnya sih itu aja. Kita lebih penasaran kalau ada kesempatan nanti kita mau nyobain mesin 1.200-nya seperti apa. Oke, setelah melihat lebih langsung si Wuling Formo S ini, lalu apa kesimpulannya? Yes, ini adalah sebuah tawaran baru dari Wuling di Indonesia untuk kalian yang cari mobil yang bisa bawa orang dan juga bisa bawa barang. Dan cukup fleksibel karena kalian bisa beli yang 5-seater dan juga bisa beli yang 8-seater. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan secara pricing juga harganya cukup menarik karena harga on the road-nya di Jakarta itu adalah 150,8 jutaan sampai 155,8 jutaan. Itu yang 5-seater dan juga yang 8-seater. Tapi Wuling itu punya program yaitu memberikan subsidi PPNBM. Jadi ini mirip dengan PPNBM yang ditanggung sama pemerintah. Jadi ada potongan sekitar 16 jutaan, harganya jadi 134,8 jutaan dan juga 139,8 jutaan. Itu untuk yang varian 5 dan juga 8 seater. Jadi harganya menarik banget ya. Kalau kalian kebetulan lagi cari sebuah mobil MPV itu yang bisa dipakai untuk keluarga dan juga untuk usaha dengan budget di bawah 150 jutaan, ya biasanya kalian bisa dapatnya itu LCGC ya. Nah, sedangkan mobil ini menawarkan lebih dari itu karena ini levelnya jadinya setara dengan LMPV. Walaupun memang kita harus berdamai dengan beberapa kekurangan ataupun spek down yang dilakukan oleh Wuling di mobil ini. Tapi at least kalau kalian memang butuh ruangnya, butuh space-nya yang segede mobil ini adalah salah satu pilihan yang menarik. Nah, kalau kalian suka dengan mobil ini, kalian pastikan datang ke dealer Wuling-nya dan juga nyobain langsung, karena impresi tiap orang tuh pasti beda dan kebutuhan tiap orang tuh beda. Jadi kalau kalian udah nyobain langsung, kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, nah kalau kalian lagi cari merchandise otomotif yang berbau-bau otomotif, AutoNetMax dengan Nine World Jewelry itu baru aja bikin kerjasama. Kita punya merchandise resmi yaitu cincin seperti ini yang saya pakai. Ini adalah sebuah cincin satu series ANM series yang punya nuansa ala otomotif. Yang saya pakai ini ala-ala karbon. Sedangkan ada tipe yang lain itu yang ala-ala kayak motifnya ban. Ada yang black dan juga ada yang silver. Kalau kalian berminat, kalian bisa mampir ke Instagramnya Nine World Jewelry. Oke, kayaknya itu aja. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like, boleh share ke teman-teman kalian, dan juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian dapat notifikasi kalau kita punya video-video terbaru. Dan juga mampir-mampir ke Instagram kami di @autonetmax dan juga di website autonetmax.com. Dan kami ucapkan terima kasih banget buat Wuling Blast Basuki Rahmat Surabaya yang udah kasih kami kesempatan untuk bisa videoin mobil ini. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun dari pihak Wuling Blast terhadap hasil video ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.